Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Aisyah pun lantas mendatangi Rasya. Aisyah berikan semangat kepada Rasya karena Aisyah tahu jika Rasya ikut Morotal. Aisyah minta Rasya untuk tetap tenang mengikuti lomba itu dan berharap jika Rasya berhasil melakukannya. Rasya tiba-tiba ucapkan selamat kepada Aisyah. Aisyah pun merasa bingung dengan ucapan Rasya. Selamat atas apa? Rasya katakan kepada Aisyah jika Rasya sebelumnya tak sengaja melihat Mike berbicara kepada Aisyah. Rasya melihat Mike menyatakan perasaan cintanya kepada Aisyah. Aisyah pun berkata kepada Rasya jika Rasya tidak mendengar sampai akhir pembicaraan mereka. Aisyah katakan kepada Rasya jika Aisyah telah menolak Mike, Aisyah hanya ingin berteman biasa kepada Mike. Rasya pun merasa lega mendengar ucapan Aisyah. Saat Aisyah sendirian menunggu teman-teman santri yang lainnya, Aisyah pun tak sengaja mendengar suara Mike yang sedang membacakan murotal Al-Quran. Aisyah pun mendengarkan Mike membaca ayat Al-Quran itu sampai dengan selesai. Aisyah pun katakan kepada Mike jika Mike pastinya bakal ikut murotal Al-Quran. Mike katakan kepada Aisyah, Mike lakukan semua itu untuk buktikan kepada Aisyah jika Mike sungguh-sungguh kepada Aisyah. Aisyah pun terdiam dengan ucapan Mike. Namun Mike tak ingin membebani pikiran Aisyah dan ingin semua berjalan biasa saja. Sementara itu, Evan, Reza, dan Joe sudah membeli sebuah bubuk gatal untuk mengerjai Boy. Saat itu Reza merasa kesal melihat Mike yang sedang bicara dengan Aisyah. Melihat itu, Reza pun jadi kepikiran untuk juga mengerjai Mike. Reza, Joe, dan Evan pun masuk ke loker santri itu. Mereka bertiga pun diam-diam menaburkan bubuk gatal itu pada pakaian Boy. Dan Evan juga menaburkan bubuk gatal itu pada pakaiannya Mike. Saat itu seekor cicak tak sengaja melihat apa yang telah mereka lakukan. Cicak itu lantas beritahu Adara jika ada 3 orang pria anak santri yang tengah mengerjai Mike di sebuah loker santri. Mereka menaburkan sebuah bubuk pada baju itu. Tak hanya Mike, mereka juga mengerjai Boy. Cicak itu katakan jika 3 pria itu sangat tengil dan menyebalkan. Adara pun lantas bercerita kepada Dika tentang 3 orang pria tengil yang tengah mengerjai Boy dan Mike. Dika pun langsung yakin jika 3 pria itu adalah Reza, Evan, dan Joe. Adara minta Dika untuk mencegah Boy dan Mike menggunakan baju-baju itu. Untung saja saat itu Dika datang tepat waktu. Dika berhasil menghentikan Boy dan Mike yang ingin menggunakan baju mereka. Dika katakan pada mereka jika baju itu telah ditaburi bubuk gatal oleh seseorang. Awalnya mereka tidak percaya dengan ucapan Dika, namun setelah memeriksa baju itu, mereka pun jadi percaya dengan Dika. Dika katakan kepada Mike dan Boy jika Reza, Evan, dan Joe yang telah mengerjai mereka. Mike pun tidak akan tinggal diam, akan mengerjai balik mereka. Abi Fajar pun minta Rasya agar Rasya tampil pertama kalinya. Saat itu Aisyah begitu semangat menyemangati Rasya. Aisyah begitu terpukau saat mendengar Rasya membacakan murotal Quran itu. Tiba-tiba Aisyah pun melihat sebuah bayangan Rasya bersama dengan dirinya. Bayangan itu semakin jelas. Aisyah melihat ketika Rasya menyuapi Naura es krim. Aisyah pun merasa heran apa yang terjadi pada dirinya. Aisyah pun berpikir jika dirinya berhubungan dengan Rasya. Aisyah pun merasa kenapa dirinya seperti Naura. Tiba-tiba tubuh Aisyah pun gemetaran dan masih bertanya-tanya apa yang tengah terjadi.
Saat itu Adara melihat Aisyah. Heran apa yang terjadi kepada Aisyah melihat tubuh Aisyah gemetaran. Adara sudah memanggil Aisyah, namun Aisyah tidak menyahut panggilan dari Adara. Adara pun lantas menepuk bahunya Aisyah. Tiba-tiba Adara pun kaget. Adara pun merasa tersetrum memegang bahunya Aisyah. Adara pun merasa heran apa yang telah dilihat oleh Aisyah. Kenapa bisa gemetaran seperti itu? Tiba-tiba Rasya pun datang. Rasya pun merasa heran melihat Aisyah yang gemetaran seperti itu. Adara ceritakan kepada Rasya jika tadi Adara melihat Aisyah seperti mengingat sesuatu dan tiba-tiba tubuh Aisyah gemetaran. Tak hanya itu, Adara pun merasa tersetrum ketika memegang bahunya Aisyah. Adara pun merasa itu sama seperti ketika Adara memegang Naura. Rasya pun kembali memanggil Aisyah. Tiba-tiba Aisyah pun menyahut panggilan Rasya. Sahutan itu sama seperti ketika Naura memanggil nama Rasya. Tak lama kemudian, Rasya pun seperti melihat wajah Naura pada wajah Aisyah. Tak hanya itu, Adara pun juga melihat wajahnya Aisyah seperti wajahnya Naura. Aisyah pun akhirnya sadar. Aisyah pun minta maaf kepada Rasya dan lantas pergi meninggalkan mereka. Adara pun bertanya kepada Rasya apa yang tengah terjadi kepada Aisyah. Rasya pun merasa sangat yakin jika Aisyah itu adalah Naura. Adara pun juga berkata kepada Rasya jika awalnya Adara merasa ragu jika Aisyah adalah Naura, namun setelah melihat dan merasakan itu, Adara pun sekarang merasa yakin jika Aisyah itu adalah Naura. Rasya sedikit kesal kepada Adara dan Dika karena mereka awalnya tidak percaya dengan ucapan Rasya. Karena dari awal, Rasya pun merasa yakin jika Aisyah itu adalah Naura. Namun karena saudara-saudaranya tidak percaya, Rasya pun jadi ikutan dengan saudaranya. Namun kali ini, Rasya pun sangat yakin jika Aisyah itu adalah Naura. Rasya tahu jika Aisyah butuh waktu untuk mengingat kembali semua kenangannya tentang Naura. Rasya bakal membantu Aisyah untuk memulihkan ingatannya. Begitu juga dengan Adara dan Dika. Adara pun mendukung Rasya. Mereka semua bakal berusaha untuk mengembalikan ingatan Naura.